Selamat sore, perkenalkan nama saya Rina Liliando, kelas B1 Ekstensi, Fakultas Keperawatan, Jurusan Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, dengan tugas keperawatan jiwa, dengan judul defisit pengetahuan diri. Pengertian defisit perawatan diri adalah suatu keadaan seseorang mengalami kelainan dalam kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Etiologi yang terbagi dua faktor, yang pertama faktor predisposisi biologis, psikologis, dan sosial. Yang kedua faktor presipitasi, pertama body image, praktik sosial, status sosial ekonomi, personal hygiene, pengetahuan, dan budaya. Adapun tanda dan gejala, pertama data subjektif, klien mengatakan pertama malas mandi, tidak mau menyisir rambut, tidak mau menggosok gigi, tidak mau memotong kuku, tidak mau atau berhias berdandan, tidak bisa atau tidak mau menggunakan alat mandi atau kebersihan diri, tidak menggunakan alat makan dan minum saat makan dan minum, BAB dan BAK sembarangan, tidak membersihkan diri dan tempat, BAB dan BAK, tidak mengetahui cara perawatan diri yang benar. Kemudian data objektif, badan bau, kotor, berdaki, rambut kotor, gigi kotor, kuku panjang, tidak menggunakan alat mandi, pada saat mandi tidak mandi dengan benar, rambut kusut, berantakan, kumis dan jenggot tidak rapi, serta tidak mampu berdandan, pakaian tidak rapi, tidak mampu memilih, mengambil dan memakai, dan makan dan minum sembarangan dan berceceran. Yang terakhir, BAB dan BAK sembarangan tempat. Jenis-jenis, pertama defisit pengetahuan diri adalah mandi, tidak ada keinginan untuk mandi secara teratur, pakaian kotor, bau badan, bau nafas, dan penampilan tidak rapi. Kedua, defisit perawatan diri adalah berdandan atau berhias, kurangnya minat dalam memilih pakaian yang sesuai, tidak menyisir rambut atau mencukur kumis. Ketiga, defisit perawatan diri, makan mengalami kesukaran dalam mengambil, ketidakmampuan membawa makanan dari piring ke mulut, dan makan hanya beberapa suap makanan dari piring. Keempat, defisit perawatan diri, toileting, ketidakmampuan atau tidak adanya keinginan untuk melakukan defeksi atau berkemih tanpa bantuan. Apa itu defisit perawatan diri? Perawatan diri pada pasien, gangguan jiwa terjadi akibat adanya perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. Kurang perawatan diri, ketidakmampuan merawat kebersihan diri, makan secara mandiri, berhias diri secara mandiri, dan buang air besar atau buang air kecil. Tujuan perawatan diri, tujuan dilakukannya perawatan diri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan diri seseorang, memperbaiki perawatan diri yang kurang, mencegah penyakit dan meningkatkan rasa percaya diri. Perawatan diri merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena perawatan diri akan mempengaruhi kesehatan biologis dan psikologis. Dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene menurut Wartono. Pertama, dampak fisik. Kedua, dampak psikososial. Proses terjadinya defisit perawatan diri. Kurangnya perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa terjadi akibat adanya perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. Kurang perawatan diri tampak dari ketidakmampuan merawat kebersihan diri, makan secara mandiri, berhias diri secara mandiri, dan toileting, buang air besar, buang air kecil secara mandiri. Konsep dasar asuhan keperawatan defisit perawatan diri. Pertama, pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Diagnosa keperawatan merupakan suatu masalah keperawatan klien, mencakup baik respon adaptif maupun maladaptif, serta stresor. Diagnosa yang muncul pada defisit perawatan diri, pertama, defisit perawatan diri, kedua, gangguan sensori persepsi atau halusinasi, yang ketiga, harga diri rendah, yang keempat, isolasi sosial. Adapun perencanaan dalam proses perawatan
lebih dikenal dengan rencana asuhan keperawatan, yang merupakan tahap selanjutnya setelah pengkajian dan penentuan diagnosa keperawatan. Tahap ini antara tinjauan teoritis dan tinjauan kasus, tidak ada kesenjangan sehingga penulis dapat melaksanakan tindakan seoptimal mungkin. Secara teoritis digunakan secara strategi pertemuan sesuai dengan diagnosa keperawatan yang muncul saat pengkajian. Evaluasi pada tinjauan teoritis. Evaluasi yang diharapkan adalah klien mempercayai perawat sebagai terapis. Klien menyadari bahwa penting dalam merawat dan